Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi pagi kita sudah ulas satu game dari Ian Nepo versus Ding Liren kawan, dimana Ding Liren pada babak pertama cukup dramatis harus kalah oleh Ian Nepo oleh serangan Ian Nepo yang cukup sangar di sayap raja kawan. Kali ini gantian kita lihat permainannya Fabiano Caruana versus Hikaru Nakamura. Kalau ngomong-ngomong soal Hikaru Nakamura ini kawan, ada yang candaan yang cukup menarik dari Magnus Carlsen kawan. Magnus Carlsen memprediksi Hikaru Nakamura ini tidak terlalu banyak memenangkan game-game di turnamen kandidat kali ini. Artinya Magnus Carlsen tidak melihat bahwa Nakamura mempunyai kesempatan yang bagus di event kali ini kawan. Tapi kita lihat saja bagaimana gamenya Nakamura di babak pertama. Mungkin kawan-kawan sudah tahu hasilnya seperti apa, tapi coba kita akan ulas lagi kawan. Kalau kalian sudah melihat di channel yang lain atau kalian masih belum puas, mari kita otak-atik lagi gamenya Hikaru Nakamura melawan Fabiano Caruana di game pertamanya. Langsung ke atas papan, Hikaru Nakamura pegang hitam dan Fabiano Caruana pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion E4 kawan, dibalas dengan pion E5. Selanjutnya kuda F3, mereka bermain dengan Ruy Lopez, variasi Berlin kuda F6, variasi kesukaannya Hikaru Nakamura dalam event klasik kawan. Dan pasti di sini Fabiano Caruana mempersiapkan serangan untuk Berlin defense. Dia tidak melanjutkan variasi rokade yang memungkinkan permainan endgame yang lebih cepat, tapi di sini memilih variasi kalem dengan pion D3. Gajah C5 dan di sini langsung sikat kuda C6. Niatannya untuk merusak bangunan pion hitam di sayap menteri kawan. Sekarang Hikaru Nakamura mempunyai masalah di pion sayap menterinya kawan dengan bertumpuk. Ya, tapi dalam awal-awal pembukaan seperti ini, hal seperti ini ya biasa-biasa saja. Kuda B berkembang ke D2, di sini gajah E6, selanjutnya rokade oleh Caruana dan gajah mundur ke petak D6. Di sini ada juga yang bermain dengan kuda mundur ke petak D7 kawan, pilihan utama di game-game terdahulu. Tapi di sini langsung gajah ini ditarik mundur ke petak D6, ini untuk menghindari ancaman dari kuda tadi yang biasanya juga bertransposisi. Di sini Caruana melanjutkan kuda B3, bukan pilihan bagus menurut Stockfish kawan. Stockfish menyarankan langsung bermain dengan pion pusatnya pion D4. Caruana memilih dengan kuda B3, menteri hitam E7 dan kuda A5 menyerang pion B7. Di sini jalur utama di dua game sebelumnya adalah rokade panjang yang merupakan rekomendasi terkuat dari Stockfish kawan atau engine. Tapi Nakamura di sini memilih mempertahankan pionnya ini kawan dengan beteng B8. Dan di langkah ke-9 ini kita sudah temui langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-9 ini. Langkah ini cukup aneh bahkan bagi Hikaru Nakamura sendiri dalam live streamingnya bahwa ya dia juga sebetulnya ingin rokade panjang tadi kawan. Tapi dia berpikir bahwa Caruana sudah mempersiapkan untuk menyerang Berlin defense, jadi langkah rokade panjang, pastinya Caruana juga melihat langkah ini. Jadi Nakamura ingin bermain dengan variasi yang lain kawan. Beteng B8 ini memang terlihat aneh bagi Nakamura sendiri. Gajah G5, pion H6, gajah H4, pion G5, gajah mundur lagi ke G3. Sekarang kuda ke D7, mempersiapkan apakah pion F5 akan dimainkan. Pion D4 langsung menantang atau membuka tantangan permainan di petak pusat kawan, dan tantangan ditolak dipertahankan dengan pion F6. Kalau kalian memainkan variasi seperti ini, ya mungkin ini sudah dikalkulasi juga bagi Nakamura kawan. Hal-hal seperti ini 4-5 variasi saat ada langkah dari lawan, Super Grandmaster itu sudah memperhitungkan kawan. Dalam otaknya sudah ada gambaran jika melakukan ini, melakukan itu, gambaran bidak-bidak sudah nampak di depan matanya. Kalau seperti ini kawan, putih akan pukul pion ini dengan ancaman pada beteng. Di sini mungkin akan rokade dan putih akan melanjutkan dengan langkah gajah ambil gajah ini. Memang terlihat hitam akan diuntungkan dengan struktur pionnya kembali pulih lagi kawan. Tapi variasi ini tidak disukai oleh Nakamura. Dia melakukan rokade pendek ini sudah tidak agresif lagi dengan pion-pion sayap rajanya ini. Di sini Nakamura memilih dengan langkah pion F6 tadi, mempertahankan pion pusatnya, menteri naik ke D3, memperkuat petak J4 ini ya untuk manuver kuda mungkin, ancam gajah gelap,
dan pion H5. Nakamura melanjutkan rencananya untuk mendorong pion-pion sayap raja kawan untuk memberikan pressure di sini. Wah, mungkin Nakamura tidak ingin lagi melakukan rokade pendek. Mungkin nanti jika ada kesempatan raja ini bisa naik setelah kuda ini pindah, diikuti beteng yang juga akan digeser ke sayap raja, mengikuti pion-pionnya ini kawan didorong maju. Dan Caruana melanjutkan pertarungan di petak pusat dengan pion dipukul pion E5. Dipukul balik oleh kuda, mengosongkan petak bagi raja mungkin bergerak. Setelah mungkin pionnya ini diselamatkan terlebih dahulu, beteng pun siap digeser ke sayap raja dan kuda disikat balik dengan gajah. Tidak memukul balik dengan kuda karena kenapa kawan? Setelah dipukul balik oleh pion, yang ditakutkan adalah pion-pion ini kawan. Oleh karena itu di sini tadi Caruana langsung sikat gajahnya untuk menghindari potensi terjebak. Dipukul balik dengan pion, hitam masih mempunyai pion pusat, lajur F terbuka, bahkan nanti diisi oleh beteng sayap menteri bergeser ke sayap raja, dan kuda C4 ancam gajah. Dalam permainan middle game ini, permainan kedua pemain, langkah-langkah kedua pemain sangat bagus sebetulnya kawan. Hanya ada langkah-langkah yang menurut engine ya cukup minor kesalahannya, jadi tak perlu saya tunjukkan lagi. Di sini kawan, dalam live streamingnya Hikaru Nakamura menjelaskan bahwa dia juga mempertimbangkan gajah untuk sikat kuda di sini. Tapi di sini dia membuat langkah beteng D8. Untuk ya menggoda kuda ini untuk sikat gajahnya sehingga nanti struktur pionnya akan kembali pulih. Nakamura berpikir memang lebih baik juga bagi dia untuk sikat kuda yang ada di petak C5, melakukan pertukaran seperti ini untuk nanti rajanya naik kawan, diikuti beteng bergeser, sama halnya nanti raja naik bergeser ke sayap menteri, seperti halnya dalam melakukan rokade panjang, tapi mungkin terlebih dahulu pion G4, kuda ke D2, dan hitam di sini bisa melanjutkan beteng bergeser ke D8 terlebih dahulu, ataupun raja ini naik ke peta ini kawan untuk memberikan jalan beteng untuk keluar juga mungkin akan dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Tapi kemungkinan pion H4 akan dimainkan terlebih dahulu atau langsung beteng ini juga tak ada masalah digeser kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Di sini Hikaru Nakamura tadi langsung menggeser betengnya ke D8 ya untuk menggoda Caruana ini untuk sikat gajah klubnya, dan dilakukan oleh Caruana. Dipukul balik menggunakan pion sehingga sekarang struktur pionnya kembali pulih. Caruana menggeser menteri ke E3 kawan, serang pion G5 ataupun pion A7. Pion G4 terlebih dahulu untuk tempo usir kuda. Kuda D2, sekarang pion A6 menyelamatkan pion sayap menteri dan pion B3 kawan. Langkah yang cukup penting untuk memblokade ancaman dari gajah terang hitam terhadap pion A2-nya. Walaupun seperti ini kawan, nanti kalau gajah ini nekat pukul pion A2, ya bisa dijebak dengan pion B3 kawan. Tapi tujuan memainkan pion B3 bukan hanya untuk memblokade seperti ini, tapi persiapan pion C4 untuk mendapatkan kontrol lebih pada petak D5 ini kawan. Jangan sampai hitam atau Nakamura mempunyai kesempatan untuk mendorong pion pusatnya. Dan pada posisi momen kritis bagi Hikaru Nakamura kawan, pion H4 merupakan pilihan terbaik bagi hitam di posisi ini, menteri bergeser ke F6 atau bergeser ke G7 kawan. Tapi Nakamura di sini kawan memutuskan untuk rokade pendek, langkah yang aneh. Bahkan beberapa saat kemudian Nakamura menyadari bahwa langkah ini sangat beresiko. Posisi rajanya sangat terekspos. Memang dia berpikir bahwa pada posisi ini putih memang saat ini tidak mempunyai lajur G, lajur H yang terbuka bagi beteng-betengnya kawan. Apalagi putih tidak mempunyai gajah untuk serangan jarak jauh kawan. Putih hanya mempunyai kuda yang membutuhkan tempo lebih banyak untuk mendekati rajanya. Mungkin itulah pertimbangan dari Hikaru Nakamura. Tapi di sini pion F3 mulai dimainkan oleh Caruana kawan. Di sini juga Nakamura berpikir bahwa langkah berikutnya yang akan diambil oleh Fabi adalah menteri ini bergerak ke peta H6. Jika ini dilakukan, maka Nakamura akan menantang pertukaran menteri langsung di peta ini kawan. Dan jika ditolak, menteri putih memilih ambil pion ini, beteng siap naik dan menjebak posisi menteri putih kawan. Tapi nyatanya di posisi ini kawan, Fabi langsung ingin membuka lajur-lajur bagi pergerakan betengnya untuk menantang pertukaran pion dan agar raja ini semakin terbuka posisinya di lajur G dan di lajur H nanti.
Menteri hitam G7 mendukung pionnya. Nanti jika terjadi pertukaran pion, ya kemungkinan akan dipukul balik oleh menteri bisa, ataupun juga memukul balik menggunakan pion ataupun gajah. Banyak opsi nanti bisa dipilih oleh Nakamura. Pion F pukul pion G4 dipukul balik ternyata dengan pion H. Dan beteng A bergeser ke D1, persiapan pertempuran di lajur pusat. Di sini hitam tidak menunggu tempo, pion C4 dimainkan oleh Fabi kawan. Langsung mendorong pionnya, pion D5, langsung diterima, dipukul balik menggunakan pion. Memukul balik menggunakan gajah, ini sama halnya membuat pion-pion lemah kawan, seperti pion di lajur E dan di lajur G ini. Walaupun memang terlihat sekarang hitam memukul balik menggunakan pion C, nanti ada dua pion terkoneksi di lajur pusat, tapi coba lihat. Secara kasat mata pun, sekarang hitam ini mempunyai banyak kelemahan pada struktur pionnya kawan. Hitam mempunyai 3 pulau pion terpisah, yang termasuk semua ini hampir merupakan pion-pion lemah kawan. Pion B7, pion-pion ini jangka panjang juga jelek, apalagi pion ini sendirian kawan, merupakan pion-pion lemah. Sedangkan Fabi sendiri hanya mempunyai 2 pulau pion saja. Selain itu, Nakamura juga mempunyai posisi raja yang sangat jelek kawan. Tapi apapun masih bisa terjadi jika Caruana melakukan langkah-langkah blunder. Beteng D ke E1, sekarang pion E4, mempertahankan diri dari ancaman menteri tadi kawan, dan sekarang sudah saling terkoneksi membentuk struktur pion seperti ini. Ya masalahnya kalau pion seperti ini, pion yang di belakang ini merupakan pion yang menggantung, pion lemah. Di sini Caruana bertukar beteng untuk mengosongkan lajur atau peta F1 ini bagi manuver kuda kawan, nanti bergerak ke peta-peta ini. Sedikit demi sedikit akan memperbaiki posisi kuda untuk mendekati raja. Dipukul balik, tapi pion C4 terlebih dahulu dimainkan. Bukan kuda manuver ke peta F1, G3, entah kemana nanti kawan. Tapi sekarang untuk memperlemah posisi pion hitam di pusat ini. Beteng E8, di posisi ini menteri bergerak ke F6 merupakan pilihan terbaik. Tapi Nakamura memilih menggeser betengnya ke E8. Dan Fabi melanjutkan pion C pukul pion D5. Pion ini sekarang menjadi sendirian kawan, tidak ada yang mendukungnya, hanya gajah ataupun perwira yang lain. Kalau pada posisi ini tadi kawan, kalian melakukan atau mendahului pertukaran pion seperti ini, pion ini akan disikat oleh menteri. Dan kalian tidak bisa lagi mempunyai kesempatan melanjutkan perjalanan pion pukul pion B3, karena gajah kalian dalam ancaman. Beteng F6 mungkin akan dimainkan, ataupun jika mengancam menteri di sini, ya menteri ambil pion ini kawan. Pion ini akan bisa tewas, ataupun kalau ditarik ke sini agar tetap menjaga pion ini, tetap saja kuda masih bisa ambil pion ini. Kalau kalian lanjutkan terus, kalian akan kalah pion kawan. Memang dalam selisih 1 pion seperti ini, dalam permainan endgame jika nanti terjadi pertukaran menteri, beteng versus beteng, masih bisa terjadi remis. Tapi sekarang masih ada menteri kawan, cukup mengkhawatirkan posisi raja hitam ini, apalagi dalam posisi yang sangat terbuka. Di sini tadi setelah beteng E8, pion C pukul pion D5, gajah pukul balik, kuda F1 persiapan manuver seperti yang saya tunjukkan, menteri ke E5. Di sini menteri ke H6, tidak terburu-buru dengan kuda G3-nya kawan. Menteri ke H6. Dan di sini menteri G7, lanjut Nakamura. Sekarang kita sudah di atas langkah 30 kawan. Di beberapa langkah berikutnya banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat dari kedua pemain. Mungkin di beberapa langkah berikutnya tak perlu banyak saya sajikan langkah-langkah alternatifnya. Sangat lumrah di posisi tekanan waktu kawan, di mana game ini tidak ada incrementnya, hanya ada tambahan waktu. Nanti di langkah keberapa baru ada increment 30 detik kawan. Menteri ke G7 pilihan Nakamura. Di sini tadi langkah pilihan terbaik adalah beteng ini naik ke peta E7 kawan. Menteri ke G7 menantang pertukaran, tantangan ditolak. Ancam gajah, gajah mundur. Kuda ke E3. Selain untuk memblokade laju pion, persiapan untuk memberikan tekanan bagi pion ini kawan. Dan pion ini didorong maju, dikorbankan untuk sementara, diterima. Di sini ada jalur yang menarik yang ditawarkan oleh Stockfish, yaitu beteng F1 kawan. Setelah pion pukul pion, raja bergeser, dan selanjutnya ya bisa kalian lihat pion hitam ini bisa jadi tameng sendiri bagi raja putih. Di langkah berikutnya mungkin beteng F8 menantang pertukaran. Di sini bisa diblokade oleh kuda ancam menteri,
dan memberikan kesempatan bagi beteng nanti juga untuk ikut naik menyerang kawan. Itulah pilihan dari Stockfish. Tapi di sini langkah yang cukup normal atau langkah manusia kawan dengan menerima pengorbanan pion ini. Apalagi kontrol waktu mereka sudah mulai mepet, tidak terlalu panjang mungkin mengkalkulasinya. Di sini Menteri E5 ingin merebut pion ini kembali menantang pertukaran. Menolak Menteri ke G6, Menteri G7, Menteri D6, kembali Menteri ke E5. Tidak diulangi lagi oleh Fabi kawan dengan melakukan skak. Ini nanti akan menggoda Menteri Hitam kembali lagi dan trifold repetition move. Menteri bergerak ke peta H6 dan di sini Menteri Hitam ambil pion G3 yang merupakan langkah kesalahan juga kawan. Beteng F8 patutnya dipertimbangkan untuk dimainkan agar beteng putih tidak mempunyai kesempatan bergeser ke lajur F ini kawan. Nakamura ambil pion putih, beteng F1 dan tidak mempunyai kesempatan lagi kawan. Sekarang hitam menggeser betengnya ke lajur F karena di sini ada menteri. Menteri G7, Menteri Putih turun ke H4 juga bukan pilihan terbaik. Banyak sekali kawan langkah-langkah yang berwarna kuning. Tak perlu saya tunjukkan satu persatu. Coba kita nikmati langkah-langkah kedua pemain di sini. Kembali menantang pertukaran menteri kawan, ditolak Menteri G3 skak, Menteri G7, Menteri H4 dan Gajah D7. Di sini beteng bergeser ke D1, langkah kesalahan, pilihan terbaik segera mengaktifkan kuda di sini kawan. Kalau disikat oleh gajah, ya di langkah berikutnya bisa dipukul balik oleh beteng dan coba lihat beteng akan ikut bermain nanti. Kalau di sini ada skak di sini kan simple raja naik, tak ada masalah, tidak ada skak lagi kalau naik di sini karena di sini ada beteng. Tapi di sini memilih beteng bergeser ke D1, ancam gajah. Dan langkah terbaik adalah beteng ini naik mempertahankan gajah tapi gajah E6. Langkah kesalahan kuda D5 menantang pertukaran perwira. Kemungkinan kuda siap melakukan skak serbuan di sini kawan. Kalau sekarang diterima seperti halnya tadi kawan, beteng akan ikut bermain. Menteri kalau melakukan skak, raja hanya tinggal naik dan tak ada ancaman lagi di petak pusat melakukan skak di sini kawan. Tapi Nakamura memilih langkah dengan beteng ke F8. Tidak memberikan kesempatan kuda melakukan skak di sini. Di sini Menteri ambil pion E4. Sekarang Fabi unggul satu pion. Nakamura melangkah Menteri H6 menjaga gajahnya. Beteng E1 memperkuat tekanan. Di sini beteng D8 sama-sama memberikan ancaman. Jika Menteri pukul gajah, dipukul balik, nanti dipukul balik oleh beteng. Beteng hitam mendapatkan kuda. Fabi menolak, dia bermain dengan kuda E7 skak. Raja ke F7, selanjutnya kuda bergerak ke F5, menantang pertukaran kawan. Kalau sekarang diterima, maka putih akan mendapatkan ikan yang lebih besar kawan. Tentu saja tantangan ditolak oleh Nakamura, dia bermain dengan Menteri F6. Selanjutnya beteng F1 memperkuat posisi kuda, di sini gajah D5 ancam menteri. Kuda ke H6 open skak, ancam menteri kawan, sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing. Selanjutnya Raja G7, tapi selepas Menteri ke G4 skak ini, Hikaru Nakamura menyerah di langkah ke-50 ini. Ancamannya serius kawan, di beberapa langkah berikutnya memang tidak terlihat ancaman skak mat, tapi terlebih dahulu Menteri Hitam ini bisa tewas kawan. Kalau sekarang permainan tetap dilanjutkan dengan Menteri G6, apa yang akan dilanjutkan oleh Putih? Putih akan melanjutkan kuda F3 skak. Ini memaksa raja akan bergeser kawan. Jika bergeser ke lajur F, maka kuda bisa ke peta H4 skak, menteri tewas. Atau jika bergeser, ya sama kalau bergeser ke peta F6, sama kuda bisa melakukan skak di sini. Ataupun melakukan skak di sini kawan. Ataupun jika raja ini bergeser ke lajur H, menteri akan melakukan skak di sini kawan. Skak, beteng tewas, dan ataupun bisa mendapatkan menteri nanti. Jika mundur ke peta ini, maka ancaman skak garduan bisa dilanjutkan. Menteri hitam bisa tewas. Hanya dua variasi ini saja kawan yang saya tunjukkan. Silakan kalian otak-atik sendiri pada posisi ini harus melangkah kemana kawan. Apakah langsung mundur ke peta H8 pada posisi ini? Sama saja kan pada posisi ini, menteri langsung tewas juga oleh beteng. Oleh karena itu di posisi ini, dalam posisi raja yang sangat terbuka, Hikaru Nakamura menyerah. Padahal Hikaru Nakamura secara hitung-hitungan materi kawan, dia mempunyai gajah yang sangat bagus. Tapi sekali lagi kuda putih sudah mulai aktif kawan.
Tadi dia belum bisa membuka diagonal terang ini kawan, karena pionnya terhalangi oleh kuda yang ada di sini, dan akhirnya pionnya juga tewas akhirnya. Itulah kawan game Nakamura pada babak pertama. Sangat disayangkan pada game pertamanya Hikaru Nakamura tidak bisa memetik kemenangan atau mempertahankan diri dari serangan Fabi Caruana ini. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.